Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Habib Haris, sehat? Selamat siang Ibu, sehat walafiat. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak, ini saya ada tugas untuk demonstrasi kontekstual. Saya akan mewawancarai Bapak terkait tentang dilema etika. Oke. Untuk yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini yang saya lihat itu saya melihatnya dari sudut pandang moral saja. Iya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Untuk mengidentifikasi kasus dilihat dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menjadi dituangkan banyak orang atau berdampak positif. Baik sekali Bapak. Iya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Nah, langkah-langkahnya diantaranya yang pertama menentukan penyebab permasalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, memutuskan siapa saja yang terlibat. Yang ketiga, menanyakan orang-orang terdekat. Terus yang keempat, membuat beberapa solusi keputusan. Baik sekali Bapak, iya. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Keputusan yang saya ambil, saya menyesuaikan dengan norma dan peraturan yang berlaku, mengedepankan kepentingan umum. Iya, baik sekali Pak. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang Bapak temui selama ini? Ya. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya pertama mencari keputusan yang terbaik, diantaranya adalah masalah yang sama-sama benar dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Iya, baik sekali Pak. Untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang sudah Bapak temui di sekolah Bapak? Oke. Biasanya saya langsung putuskan. Jika masalah itu berat, saya bisa berdiskusi dengan guru dan mencari solusi yang terbaik. Iya. Jadi kerjasama dengan guru memang ya Pak paling terpenting ya Pak. Iya. Oke, sekarang apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak sekali yang terlibat untuk membantu saya, diantaranya ada guru, wali murid, dan komite sekolah. Iya, jadi kerjasama antar stakeholder di sekolah ya Pak yang paling terpenting ya Pak memang ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Sebelum kita memutuskan sesuatu yang ada, baiknya kita analisis kasusnya, mencari solusi yang terbaik, dan memutuskan keputusan yang terbaik. Itu mungkin yang bisa saya... Iya, bagus sekali Pak. Iya, terima kasih. Saya juga banyak mengambil pelajaran dari pengalaman Bapak. Terima kasih waktunya dan kesempatannya Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Usratun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Iya, sehat Bu Usratun? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Linda? Alhamdulillah sehat. Selalu Bu Usratun. Semangat. Semangat ya. Iya, Bu Usratun, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar karena
ini saya ada tugas untuk berdiskusi, untuk mencari informasi dari Bu Usroton, dan yang pasti untuk mencari pengalaman dari Bu Usroton yang sudah lebih senior. Iya. Ya. Bu Usroton, ini kami ada tugas tentang dilema etika. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Semoga saja nanti menambah wawasan saya yang pasti. Baik. Untuk pertanyaan pertama, Bu Usroton, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang ada di sekolahan Ibu yang berupa dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Oh, gitu cara mengidentifikasi. Selama ini kan kasus di sekolah banyak sekali. Iya. Gitu. Jadi untuk yang cepat teridentifikasi itu biasanya tentang bujukan moral. Itu sudah jelas sekali, itu bujukan moral antara baik dan tidaknya sudah terlihat jelas. Tetapi untuk dilema etika kita memang membutuhkan waktu untuk ya berpikirlah, itu berpikir. Kita harus melihat dari banyak sisi. Itu yang terlibat itu siapa saja. Biasanya kalau dilema etika itu karena banyak kepentingan seperti itu kan, banyak yang konflik gitu. Jadi kita harus melihat dulu dari berbagai sisi lah. Sisi itu apakah ini bertentangan dengan aturan atau ini bertentangan dengan hukum, seperti itu. Apakah ini dalam perasaan atau apa namanya itu ya, perasaan intuisi kita itu apakah itu sesuai atau tidak, seperti itu. Jadi memang lebih harus berhati-hatilah. Kalau orang awam mengatakan ya lebih sulit untuk, biasanya kita membutuhkan waktu untuk memutuskan ketika ada kasus dilema etika seperti itu. Iya. Jadi kita bisa lihat dari sudut pandangnya ya, Bu. Dan kita harus membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat memutuskan suatu kasus dilema etika. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama besar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Ibu? Ya, itu sama-sama mengandung kebenaran dan ada nilai kebajikan juga. Yang pertama tentu kita melihat dulu kasus itu tadi kan sudah melibatkan berapa orang itu atau pihak-pihak mana saja, seperti itu. Kemudian ya kita juga harus melihat bagaimana suatu kasus itu bisa dipertanggungjawabkan untuk nanti saya mengambil keputusannya, seperti itu. Kemudian jadi kita itu memang harus hati-hati lah, Jadi kita intinya harus berhati-hati, kemudian mengambil kasusnya itu sisinya dari mana, dan yang pasti harus dari hati kita ya, Bu. Kita harus, mungkin begini kan tadi dikatakan benar dan nilai kebajikan itu benar menurut siapa dulu, itu pihak yang mana dulu, seperti itu. Jadi memang perlu diuji atau kita butuh fakta-fakta atau bukti-bukti yang mendukung, seperti itu. Iya, Ibu, luar biasa sekali, Ibu. Untuk selanjutnya, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Prosedur dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan. Yang pertama kan kita harus melihat dulu seberapa besar kasus itu. Apakah kasus itu kita lihat dulu dampaknya, seperti itu. Apakah memang harus segera segera diatasi, seperti itu. Yang pertama tentu kita memanggil pihak-pihak yang memiliki kasus itu. Seperti itu. Jadi harus benar-benar dilihat, harus benar-benar kita mengumpulkan orang-orang yang berkepentingan di situ, seperti itu. Kemudian harus ada konfirmasi. Harus konfirmasi. Itu kita harus tahu latar belakang masalahnya apa. Kita yang utama harus menemukan dulu akar masalah. Itu harus menemukan dulu akar masalahnya apa. Jadi kita tidak boleh
gerusa-gerusu lah, kalau Iya. orang Jawa bilang itu tidak boleh tergesa-gesa dalam Iya, mengambil keputusan iya, gitu. bagus sekali. Jadi pertama kita harus mencari akar masalahnya, kemudian kita harus konfirmasi kepada yang berkepentingan ya Ibu, Iya. kemudian dan yang terpenting kita jangan tergesa-gesa. Betul Iya, sekali, betul iya, sekali. iya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif tentu kalau ada kasus di sekolah itu yang pertama harus segera diselesaikan. Iya, Itu tidak baik kalau kita menahan atau menyimpan atau membiarkanlah ada Iya, kasus. tepat. Yang pertama harus segera diselesaikan. Ya, Iya. cara menyelesaikannya secara efektif bagaimana, ya itu tadi mempertemukan pihak-pihak yang terlibat itu. Iya. Mempertemukan, kemudian kita cari dulu kembali tadi akar masalahnya Akar apa masalah, sih. iya. Ya, kalau belum menemukan akar masalahnya tidak akan menemukan gitu. Jadi Iya. kita istilahnya harus mudari apa ya, orang Jawa bilang itu harus mudari dulu akarnya Akar, permasalahan itu oke. apa. Iya. Kalau sudah ketemu baru kita mencari solusi-solusi seperti Iya, itu. oke Ibu, iya. Bagus sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yang pertama yang kita hadapi itu kan manusia gitu. Iya. Dan itu kasus ya tidak ya, manusia kan bisa anak, bisa guru, Iya. atau mungkin warga sekolah. Iya. Seperti itu. Jadi kita harus tahu betul apa ya, latar belakang Latar belakang. itu, Iya. latar belakang anak kita. Jadi itu kita merasa tertantang, kok anak ini berperilaku seperti ini, itu latar belakangnya apa, seperti itu. Jadi itu menjadi tantangan saya untuk benar-benar apa ya, kalau guru itu harus tahu karakteristik muridnya. Tepat Gitu. sekali Ibu, iya. Kalau kepala sekolah kan secara otomatis dalam keseharian kita sudah mengamati karakteristik guru lah. Yang kadang sulit itu tantangan ketika ada konflik atau kasus yang melibatkan pihak luar seperti itu. Kita memang harus menyelidiki lah, mencari Iya. fakta-fakta. Oh, Iya. ternyata orang ini mungkin wali murid ya. Iya. Kita mungkin tahu anaknya seperti ini di sekolah, tapi wali Iya. murid bagaimana kehidupannya, itu menjadi tantangan kita untuk mengetahui. Iya. Ya, seperti itu. Iya, iya, bagus sekali. Jadi tantangan itu bisa dari dalam, bisa dari luar ya Bu. Betul, Iya. betul sekali. Yang Ya. paling berat itu bahkan tantangan yang dari luar. Misalnya Iya. kasus itu berkaitan dengan wali murid. Betul Iya. sekali. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika atau langsung menyelesaikannya di tempat? Misalnya untuk kasus-kasus yang bagaimana yang Ibu bisa langsung diselesaikan? Nggih. Oh, seperti itu ya. Kalau jadwal secara pasti tidak ada, karena Iya. yang namanya kasus atau kejadian itu kadang-kadang tiba-tiba Oh iya. seperti itu. Jadi ada kalanya saya langsung menyelesaikan saat itu juga. Oke. Itu ketika memang kasus itu serius dan harus segera diselesaikan saat itu juga. Itu biasanya untuk kasus-kasus yang sebenarnya kecil tapi itu apa ya, penting, harus segera diselesaikan seperti itu. Ya jangan sampai kasus ini apa ya melebar seperti itu, harus saat Iya. itu juga. Iya. Gitu. Kemudian untuk yang misal dijadwal, biasanya karena pihak-pihak yang memiliki kasus atau bergesekan itu tidak ada di tempat seperti Oh, itu. iya. Jadi kita harus Iya. menjadwalkan atau merencanakan, tapi secara khusus tidak gitu. Jadi harus segera diselesaikan. Iya. Kalau ada masalah harus segera diselesaikan. Kita harus menentukan waktu gitu. Karena di situ banyak yang terlibat. Jadi ya harus duduk bersama. Ya, Iya. seperti itu. Contohnya kalau di sekolah kita harus rapat gitu. Iya. Kalau pas kebetulan ada rapat sekolah yang sudah terjadwal setiap bulan, oke lah gitu. Tetapi ketika kasus itu harus segera diselesaikan, ya kepala sekolah harus segera menyelesaikan, tidak harus menunggu jadwal Iya. rapat sekolah itu sesegera mungkin. Iya, Seperti itu. iya, bagus sekali Ibu. Jadi sebisa mungkin suatu kasus diselesaikan sesegera mungkin, walaupun penyelesaiannya jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Betul ya, Bu. sekali, betul Iya, sekali, iya, iya. Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah ada seseorang
atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Seseorang ya, kalau seseorang pasti adalah kita kan hidup berdampingan dengan orang lain. Itu pasti ada. Meskipun saya kepala sekolah, itu di sekolah saya itu ada guru senior yang bisa menjadi panutan saya gitu. Saya itu biasa minta pendapat beliau, itu menjadi faktor penting bagi saya, seperti itu, membantu saya dalam menyelesaikan masalah karena saya anggap beliau itu memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan pengalaman saya, seperti itu, meskipun beliau itu guru gitu. Jadi memang faktornya ya salah satu ada orang lah, ada seseorang yang memang membantu saya dalam menyelesaikan masalah. Kalau faktor-faktor yang lainnya ya tentu banyak sekali. Iya, kondisi sekolah yang alhamdulillah kondusif itu sangat membantu saya dalam memutuskan suatu perkara gitu kan. Ada kasus saya harus mengambil keputusan, itu sangat membantu ketika mendukung situasi di sekolah, mendukung seperti itu. Jadi dalam menyelesaikan kasus kita tidak bisa sendirian ya Ibu. Betul sekali. Kita membutuhkan orang lain, bantuan orang lain, saran, masukan seperti itu. Bagus sekali Ibu. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya yang pertama tentu kita tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Meskipun masalah itu harus segera diselesaikan, tetapi banyak sekali yang perlu kita pertimbangkan. Itu dari segi keadilannya, dari kebermanfaatannya, kemudian apakah keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan baik secara moral atau mungkin kalau kita karena dinas ya kita harus dari dinas harus hati-hati misalnya dalam penggunaan uang, anggaran dan sebagainya, itu intinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang kita harus hati-hati, itu yang pertama, harus hati-hati gitu. Seperti itu. Iya, terima kasih sekali Ibu sudah memberikan saya banyak sekali pengalaman. Jadi saya jadi lebih terbuka pikirannya, jadi mempunyai pengalaman baru. Pengalaman baru bahwa dalam mengambil suatu keputusan, pertama harus berhati-hati, kedua dan tidak boleh tergesa-gesa. Terima kasih sekali Ibu waktunya, kesempatannya, semoga Ibu selalu sehat. Amin. Saya mohon izin dulu. Terima kasih atas semua yang telah diberikan. Sukses juga untuk Bu Linda. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.